Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian 21. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Materi ini adalah pelajaran kelas 10 Geografi IPS. Di materi ini kita akan membahas tentang lapisan atmosfer, cuaca, konsep geografi, informasi cuaca dan iklim, perubahan iklim global, kesimpulan, dan latihan soal. Tahukah Anda apa yang akan terjadi bila bumi tidak memiliki atmosfer? Ya, tanpa ada atmosfer, tidak akan ada kehidupan di bumi. Hal ini dikarenakan panas matahari akan langsung membakar permukaan bumi tanpa ada pelindung. Seperti meteor dan benda langit bisa leluasa masuk ke bumi, hantaman benda-benda tersebut bisa menyebabkan bencana di bumi. Kehidupan di bumi sangat bergantung pada oksigen yang sangat tipis. Di atmosfer bumi, oksigen merupakan kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri oleh manusia. Ayo berdiskusi. Nah, di sini ada tampilan gambar seekor beruang yang terjebak di bongkahan es akibat dari penyebab global warming. Nah, global warming itu bisa diartikan dengan pemanasan global. Suatu proses meningkatnya suatu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Lapisan atmosfer. Lapisan ini terdiri dari pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini paling dekat dengan permukaan bumi, letaknya 0 sampai 10 km dari atas permukaan bumi. Di lapisan ini terdapat cuaca yang berubah-ubah, angin, udara yang kita hirup, dan awan ada di troposfer. Yang kedua ada lapisan stratosfer. Batas lapisan ini sampai di ketinggian 10 sampai dengan 40 km dengan tebal mencapai 30 km. Selain itu, di lapisan ini ada ozon. Ozon adalah senyawa yang menangkal radiasi ultraviolet atau UV dari matahari yang merusak. Tanpa perlindungan ozon, kita tak akan sanggup hidup di bumi. Yang ketiga ada lapisan mesosfer. Diberi nama meso atau tengah karena posisinya di tengah. Tebalnya sekitar 35 km atau terletak di ketinggian 40 km sampai 70 km. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga kita tidak dapat bisa bernapas jika sampai di lapisan ini. Namun ada lebih banyak gas selain oksigen di lapisan ini. Yang keempat ada lapisan termosfer. Ya, termo berarti panas, persis menggambarkan temperatur lapisan ini. Suhu di termosfer bisa mencapai 1900 derajat Celcius. Namun jika kita sampai ke sini, kita akan merasakan dingin sebab tak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Itu juga artinya gelombang suara tidak bisa didengar. Yang terakhir ada lapisan eksosfer. Lapisan ini paling jauh dan paling tebal. Lapisan ini disebut ekso karena letaknya yang paling luar pada ketinggian 400 km dari permukaan bumi. Eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium. Nah, di sini ada pengertian cuaca dan juga karakter Cornell atau sudut karakter. Di Jabodetabek atau Jakarta, Kota, Tangerang, Bekasi, hujan lebat seringkali menimbulkan bencana banjir. Apa pendapat Anda tentang hal tersebut? Nah, faktor apa saja yang menyebabkan bencana banjir tersebut? Nah, banyak faktornya dan penyebabnya, terutama dapat membuang sampah di sungai dengan mengakibatkan meluapnya aliran sungai dengan terhambat dan juga resapan air di tanah berkurang. Lalu di sini ada pengertian cuaca. Cuaca adalah kondisi udara pada jangka waktu yang singkat dan di wilayah yang sempit, misalnya suhu, angin, dan hujan di suatu kota. Unsur-unsur cuaca terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah suhu udara. Suhu udara diukur dengan menggunakan termometer.
Nah, untuk menyatakan suhu udara digunakan skala Celcius atau Fahrenheit. Yang kedua ada tekanan udara. Tekanan udara adalah berat kolom udara di atas suatu tempat persatuan luas. Yang ketiga ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan udara tinggi ke tekanan udara yang rendah. Yang keempat ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah jumlah uap air di udara. Yang kelima ada awan, merupakan kumpulan partikel air yang melayang-layang di udara. Yang keenam adalah hujan. Banyaknya air hujan atau kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Itu adalah unsur-unsur cuaca. Nah, di sini ada pengertian iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama, sekitar 30 sampai 100 tahun dan cakupan wilayah yang luas. Jenis-jenis iklim terbagi atas 5 yang kita kenal. Ada iklim matahari. Iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya intensitas sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Tempat-tempat yang lintangnya tinggi lebih sedikit daripada tempat-tempat yang lintangnya rendah. Itu adalah iklim matahari. Yang kedua, iklim menurut Köppen. Köppen membuat klasifikasi iklim berdasarkan data temperatur udara dan endapan yang dihubungkan dengan kelompok-kelompok tanaman. Iklim ini paling banyak dipergunakan orang karena klasifikasinya berdasarkan curah hujan dan temperatur. Yang ketiga ada iklim Smith-Ferguson. Cara perhitungan pembagian iklim menurut Smith-Ferguson berdasarkan perhitungan jumlah bulan-bulan kering dan bulan-bulan basah setiap tahun. Kemudian dirata-ratakan untuk menentukan bulan basah dan bulan kering dengan menggunakan metode Moore. Yang keempat, iklim Oldeman. Seperti halnya metode Smith-Ferguson, metode Oldeman hanya menggunakan unsur curah hujan sebagai dasar dari klasifikasi iklim. Bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut dihubungkan dengan pertanian untuk daerah-daerah tertentu. Yang terakhir, iklim Junghun. Iklim Junghun mengklasifikasikan daerah iklim di Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Informasi cuaca dan iklim. Pada saat ini telah banyak media baik cetak maupun elektronik yang memuat informasi cuaca dalam bentuk ramalan cuaca. Di Indonesia, lembaga yang paling berwenang dalam memberikan informasi cuaca adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Hal-hal yang diinformasikan pada umumnya berupa kecenderungan suhu udara, tekanan udara, arah dan kekuatan angin, kondisi perawanan, serta kecenderungan akan terjadinya kehujanan. Selanjutnya ada perubahan iklim global. Ini yang mengakibatkan global warming atau perubahan iklim di dunia. Yang pertama ada efek rumah kaca yang berakibatkan pemanasan global di setiap wilayah. Akibat berlebihnya menggunakan bahan kaca atau gedung. Yang kedua, peningkatan permukaan air laut karena efek dari rumah kaca tersebut yang tadi, karena panasnya tidak sampai ekstrim, maka meningkatnya permukaan air laut akibat melelehnya es di kutub utara. Yang ketiga ada perubahan musim yang tidak menentu atau cuaca ekstrim, itu adalah perubahan iklim global. Upaya penanggulangan perubahan iklim. Yang pertama, menghemat penggunaan bahan bakar. Yang kedua, mengganti bahan bakar dengan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menggunakan peralatan atau mesin yang lebih hemat energi. Yang keempat, memanfaatkan kotoran ternak sebagai sumber listrik tenaga biogas. Dan yang terakhir, menjalankan strategi penanggulangan bencana banjir. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, cuaca adalah kondisi udara pada jangka waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Yang kedua, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama dan wilayah yang luas. Yang terakhir, kita harus menjaga lapisan atmosfer itu sendiri.
karakter building atau pendidikan karakter yang harus kalian tanami di rumah untuk menjaga lapisan atmosfer. Contoh kecilnya adalah lampu jenis apa yang Anda gunakan di rumah? Tahukah Anda dengan menggunakan lampu hemat energi, kita sudah ikut serta dalam mengurangi gejala global warming. Nah, di sini ada latihan soal yang kalian bisa kerjakan atau belajar di rumah. Yang pertama, tuliskan pengertian atmosfer, dan dua, tuliskan dampak perubahan iklim global yang Anda rasakan di lingkungan tempat tinggal Anda. Sampai di sini pertemuan kita.